La ilaha illallah. Pada masa itu, Buyut Bagusan atau Bagus Penganten ingin menikahi putri dari Pangeran Suryaningrat yang bernama Putri Sekarwangi. Pada malam hari H, sang putri jatuh sakit, dan di hari pernikahannya itu Putri Sekarwangi wafat dalam pangkuan ayahandanya, Pangeran Suryaningrat. Sebab itulah masyarakat menyebutnya dengan Ki Buyut Mangkuraga, karena pada waktu wafatnya Putri Sekarwangi, yang beliau bangku hanyalah raganya saja yang sudah kosong rohnya. Santri utamanya bernama Ki Wilas dan Nyi Wilas yang dikubur di Kuta Ombak Banyu, tepatnya berada di sebelah selatan Makbaroh Ki Buyut Mangkuraga. Ya Nabi, ya Wali, ya Mu'min ilallah. Ya Nabi, ya Wali, ya Mu'min ilallah. Ya Allah, ya Rasul. Assalamualaikum sahabat Rencang Pesambangan Jati. Pada malam hari ini kita tidak sengaja bersilaturahim ke Nakoda, punya Kuraga. Nakoda dulu kita tidak sengaja mau mampir ke sini. Ternyata di sini ada Mang Surya yang sudah lama sekali di sini. Sudah berapa tahun? Ada 5 tahun. Ada 5 tahunan. Beliau menunjukkan kepada kami di Pesambangan Jati untuk di desa Lurah Blok Mangkuraga. Di sini kita menemukan salah satu bukti peninggalan, yaitu sama seperti di sini, yaitu bata besar. Bata besar ini suatu bukti peninggalan zaman dahulu. Di sini ada makam kubu pertama di desa Lurah. 2 buah makam panjang pada serambi depan Makbaroh Ki Mangkuraga adalah santri beliau yang berjulukan Kilat Buana dan Langit Buana. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rencang Pesambangan Jati. Kali ini, malam hari ini kita bermain bersilaturahim ke Bapak Kunci Desa Lurah, tepatnya Ki Mangkuraga. Jadi beliau inilah kuncinya. Kalau boleh kenalan, nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Nana Sarana. Nana Sarana. Nana Di Sarana. sini sudah lama menjadi kunci Mangkuraga. Ya, sudah 20 tahun. Subhanallah, 20 tahun. Iya. Kenal dengan Pak Surya? Ya, kenal sepintas sih, Oh, tapi pintas. terlalu dekat tidak. Iya. Karena tetangga desa ya. Oh, iya. Dari beliaulah kami ini tim Pesambangan Jati bisa kenal dengan Bapak, bisa berkunjung ke sini. Kami di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak. Karena kami ketika di Desa Mangkuraga ini belum tahu apa sejarahnya, siapa beliau. Jadi yang di sini yang akan kami tanyakan, yang pertama adalah siapa Ki Mangkuraga itu? Oh, iya. Mangkuraga. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan sedulur SKB ya. Alhamdulillah, siapa lagi yang bisa melestarikan kebudayaan Cirebon ya, selain anda sekalian. Jadi informasi yang kita dapat bisa disebarkan atau bisa tahu, generasi muda itu bisa mengetahui utamanya. Jadi kebudayaan Cirebon ini begini kenyataannya kan gitu. Pertama, untuk Mangkuraga sendiri itu adalah pecantilan. Pecantilan itu blok Mangkuraga itu. Jadi dulunya sudah ada pedukuhan atau kelurahan, namanya desa lurah. Dulu namanya Lurah Gede.
namanya Lurah Gede, termasuk Purbawinangun, Barpan itu termasuk Lurah Gede. Lurah Gede desa. Iya, jadi sampai Getasan, Keduanan, Cempaka, Kejuden itu Lurah Gede termasuknya. Nah, karena pemekaran jadi Desa Lurah dan Mangkuraga ini masuk dalam Desa Lurah, blok Pecantilan. Jadi pecantilannya Desa Lurah Mangkuraga. Nah, Mangkuraga sendiri itu sebetulnya masuk Desa Lurah Gede itu sudah ada Kikuwu. Ya, pemangku adat di sini namanya Pangeran Surowijoyo. Namanya Pangeran Surowijoyo di sini itu sudah. Nah, karena Pangeran Surowijoyo itu karena sudah sepuh hingga meninggalkan keduniawian. Jadi urusannya tinggal hablum minallah. Nah, Pangeran Surowijoyo, maka Mbah Kuwu Cirebon sama Gusti Sinuhun Sunan Gunung Jati itu menugaskan salah satu panglima perangnya untuk datang di sini. Itu tujuannya adalah untuk membatasi penyebaran agama Hindu. Membatasi penyebaran agama Hindu yang ada di mana? Yang ada di Purbawinangun. Yang ada di Purbawinangun, Desa Purbawinangun itu tadinya ada Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya itu adalah pangeran yang menyebarkan agama Hindu, sangat kental sekali. Jadi maka supaya penyebarannya tidak begitu pesat, maka Mbah Kuwu Cirebon dengan para kesultanan mengirimkan panglima perangnya di sini yang dulu bergelar Pangeran Surya Ningrat. Pangeran Surya Ningrat ini adalah dulunya panglima kerajaan Demak. Panglima kerajaan Demak pengen memperdalam agama Islam, maka diperintahkan oleh gurunya itu datang ke Mbah Kuwu Cirebon sama Sunan Gunung Jati gitu. Beliau sebagai panglima perang juga itu mempersiapkan mempersiapkan membuka lumbung padi untuk persiapan pasukan perang. Jadi pasukan perang ke Cirebon, Kesultanan Cirebon untuk menghadapi Galuh Pakuwon. Jadi membuat lumbung padinya di sebelah sana, di Desa Keduanan sebelah barat itu disebut namanya Telar Nangka. Telar Nangka itu tanah yang dimiliki oleh Mbah Pangeran Surya Ningrat ini untuk lumbung padi. Jadi hasil di sini mengajari tak bercocok tanam gitu, mengajari masyarakat sini mengajari bercocok tanam, kemudian hasilnya disimpan. Nah, pada saat waktu perang dengan Galuh Pakuwon, maka lumbung itu dikeluarkan untuk makan pasukan prajurit perang gitu. Jadi Pangeran Surya Ningrat ini haji ya? Haji ya, insyaallah haji. Ismail. Mohon. Nama hajinya Ismail. Iya, Haji Ismail. Bahkan wadahnya topi hajinya masih ada dari kayu gitu ya, masih ada gitu. Terima kasih. Kami dari Pasamangan Jati pada malam hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mangkuraga adalah sebuah nama pedukuhan, pecantilan atau blok, sehingga sekarang dikenal sebagai situs di daerah Lurah. Dan Pangeran Suryawijoyo adalah salah satu leluhur di desa Lurah tersebut. Atas perintah Kanjeng Sinuhun Jati, Syekh Syarif Hidayatullah dan Mbah Kuwu Cakrabuana, Pangeran Surya Ningrat ditugaskan untuk
mencegah penyebaran agama Hindu yang dilakukan oleh Pangeran Purbaya, tepatnya di desa Purbawinangun. Cerita lisan pada masa itu, Ki Mangkuraga pernah menaklukkan sebuah ular welang, sehingga ular tersebut takluk, berubah wujud menjadi sebuah tombak, dan tombak tersebut diberi nama Sekar Welang. Pada malam hari ini kita diajak oleh Mama Kunci, Mama Nana. Oke, Tengriki, di sini kita ditunjukkan salah satu peninggalan dan banyak peninggalan yang benar-benar pusaka, yang benar-benar bukti sejarah dari beliau Pangeran Suryaningrat. Di sini kita lihat sendiri saja. Monggo, kameramen, kita lihat peninggalannya apa saja. Subhanallah, di sini masih utuh. Ada tempat peci atau kopiah hajinya beliau. Nama haji beliau Bapak Ismail. Nama hajinya Ismail. Di sini sudah terbakar karena dulunya ada kisah yang oh, subhanallah, seperti ini. Ada kemong, ada cowet, ada keris, ada tombak sekar welang, ada batu, ada kujang, ada keris, ada gada kecil atau si kuning, Ini tombak cis. ada patrem, semuanya. Ini apa? Ini apa? Kembang wijaya kusuma tapi kulit. Wayang. Subhanallah. Jadi kalau dulu kan kalau habis dari sawah ini. Oh, gitu. Iya. Gitu. Nah, ini tombak cis yang dibawa Mana? naik haji. Yang ini. Oh, Ada dua. Nah, ini tombak cisnya. Ini tombak cis, dua, satu, dua ini. jadi cis itu sendiri apa, Pak? Saya kurang nggak paham, ya? Mbak. Iya. Jadi namanya tombak cis. Iya, dari dulunya itu cis. Cis gitu. Iya. Subhanallah. Jadi katanya sih tombak ini bisa mengeluarkan hawa dingin Oh, subhanallah. gitu. Seperti yang kita lihat semuanya masih utuh. Subhanallah, subhanallah, tabarakallah. Mbak Prabu ku seba ngila apa dolan marani anak karo putu putu lho, nggih. mereka li barang nu ingon-ingon kang dikotak. Naga sama jati zahirin wa maqamin waqifin. Ki Buyut Mangkuraga adalah seorang pangeran yang bernama Suryaningrat dan bergelar Ismail ketika berhaji ke Baitullah. Istri beliau bernama Nyimas Anggun dan mempunyai seorang putri bernama Sekarwat. Besambangan Jati Cirebon, Ethnic Style Nusantara.